dari bapaknya, kepribadian dasarnya dari bapaknya, kemudian kesulitan yang dihadapi. Lalu kita juga harus melihat bagaimana anak itu dibesarkan. Jadi anak itu jadi anak yang bagaimana. Dari segi keseluruhan yang kita hadapi pada saat sekarang adalah bahwa mental seseorang pada umumnya itu lebih jelek daripada dulu. Jadi lebih gampang sekali emosi. Dan emosi itu juga akan berakibat pada anaknya. Kalau anaknya meminta sesuatu, dia bagi kekurangan uang, maka bukannya dia menjelaskan, tapi dia emosi. Tapi kita juga tidak tahu bagaimana anak itu, karena jika seorang anak dibesarkan oleh bapak atau ibu, apalagi kalau dua-duanya dengan penuh emosional, maka dia juga akan menjadi anak yang cara memintanya itu ngotot. Namun bagaimanapun juga melakukan suatu tindak kekerasan terhadap anak kandung hanya karena masalah kecil, lalu dilakukan kekerasan yang berat, itu jelas tidak seimbang. Jadi yang harus kita lihat adalah keseimbangan, apa yang diminta, apa yang dilakukan, dan ini yang kita pertimbangkan pada bapaknya. Namun kalau kita ikuti lagi, kenapa semua itu terjadi pada saat-saat ini? Kita ya rata-rata kita mengakui bahwa sekarang ada kesulitan finansial. Kesulitan finansial itu sudah mencapai masalah kesulitan pangan. Kesulitan pangan bukan berarti tidak makan, tapi sudah tidak seperti biasanya. Jadi di dalam keluarga pun terjadi pertengkaran karena tidak adanya kenyamanan. Kemudian kita ikuti lagi bagaimana anak dididik kalau orang tua dalam keadaan emosi. Dan inilah akibat yang terjadi. Jadi ini adalah sebagai suatu akibat yang kita lihat, dan bukan hanya di sini, tapi bukan hanya pada anak ini, tapi pada anak-anak lain juga yang biasanya diberikan penjelasan secara baik-baik, maka sekarang dimarahin misalnya. Tapi ini lebih berat lagi, yaitu sampai tindak kekerasan. Sekarang kita bayangkan kalau seorang anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia juga menganggap kekerasan itu sebagai hal yang wajar. Dan kekerasan sebagai hal yang wajar akan juga terjadi di luar dan ke orang tuanya. Jadi jelas hubungan orang tua dan anak menjadi kurang baik. Dan dengan kurang baik itu mungkin saja di kemudian hari dia juga misalnya tidak memelihara orang tuanya, atau misalnya bertindak kasar terhadap orang tuanya. Orang tua juga terkena, diduga juga kena mental. Tapi masalahnya apa yang harus kita lakukan? Karena banyak juga orang yang terkena mental, seperti terjadinya pembunuhan belakangan yang cukup banyak. Kenapa? Kalau misalnya keadaan yang sama terjadi pada misalnya beberapa puluh tahun yang lalu, maka mereka tidak sampai membunuh. Tapi begitu keadaan sekarang, kenapa mereka membunuh? Ini bedanya. Dan kalau sudah sampai sekian seperti itu, apakah kita bisa mentolerir? Kita tidak bisa mentolerir, karena kalau itu ditolerir, maka di mana-mana akan sangat mudah terjadinya pembunuhan. Mental seseorang itu tergantung pada dirinya, pada bagaimana dia, kepribadiannya akan bagaimana. Kemudian bagaimana lingkungan sosial ekonomi, atau lingkungan ya misalnya kurang cocok dengan istri atau apa, terus keluarganya dan juga lingkungan. Jadi banyak yang ikut mempengaruhi. Karena kalau kita lihat dari istrinya, kita lihat kembali apakah istrinya mampu melindungi anaknya, atau istrinya juga di KDRT, kita tidak tahu. Jadi kita melihat secara lebih detail apakah istrinya juga orang keras dan setuju sekali karena anaknya terlalu bandel. Tapi kalau anaknya terlalu bandel, kenapa anaknya terlalu bandel? Apakah pola asuhnya tidak baik? Ya, bapaknya pasti salah. Anaknya juga diduga terlalu rewel.
yang lain juga ikut berpartisipasi, tapi untuk pastinya kita harus mengikuti satu persatu apa yang terjadi. Jadi masalah perceraian itu juga menjadi tanda tanya. Kenapa bercerai? Apa karena bapaknya terlalu kasar? Kenapa istrinya tidak mau menerima perceraian? Itu juga perlu dipertanyakan lagi. Lalu kita kembalikan pada anaknya, ada apa sampai bapaknya memukul. Sangat mungkin kalau kita kesal terhadap istri, maka kita anggap itu anak dari istri dan kita berikan tindakan yang keras. Dan juga sebaliknya, itu cukup banyak terjadi. Jadi mungkin saja itu memperberat keadaan. Kita lihat himbauannya kan, maka kita lihat secara keseluruhan. Apa menjadi hal yang paling dasar, yang paling utama? Dugaannya adalah paling utama adalah situasi ekonomi sekarang. Jika itu yang terjadi, maka ini nomor satu harus diatasi. Tapi kita juga bisa mengatasi hal-hal lain. Misalnya, anak itu yang sekarang, yang dulu pada saat situasi negara tidak separah ini, itu anak-anak kan di sekolah ada suatu pembinaan mental juga. Lalu terjadi perubahan bahwa sekolah lebih untuk kepandaian, tapi tidak dipikirkan bahwa seorang anak yang menjadi pandai tanpa moral itu tidak ada gunanya. Lebih baik dia sekalian tidak perlu jadi pandai. Cuma sekarang dari sistem ini perlu kita pikirkan kembali. Apakah selain ekonomi yang harus betul-betul diperbaiki, apakah kita juga harus membina anak itu sehingga di sekolah kalau anak itu sudah kelihatan kurang baik, maka ini sudah bisa diperbaiki sejak dini. Dan otomatis situasi lingkungan dan lain-lain yang banyak juga terpengaruh oleh ekonomi yang harus diperbaiki. Jadi trauma kasih anak itu kita lihat bagaimana pandangan anak itu terhadap pukulan. Kalau dia terbiasa, dia kesel sekali. Tapi tetap trauma, cuma tidak setrauma seperti anak yang tidak pernah dipukul, tiba-tiba dipukul sampai berdarah-darah. Kita bayangkan ya, seorang anak itu apa yang dianggap sebagai benar dan apa yang dianggap salah banyak tergantung pada lingkungan dia dan masa kecil dia. Kalau pada masa kecil dia dianggap itu tidak masalah, ya tidak akan membuat suatu efek negatif. Kita lihat misalnya tindakan-tindakan yang menyakitkan pada beberapa ya misalnya di beberapa benua itu kan dianggapnya demi untuk supaya anaknya jadi berani. Itu kan tidak membawa efek apa-apa. Sama seperti kita latihan untuk misalnya untuk pencaksilat, itu kan juga dengan segala kekerasan, tapi semua tujuannya jelas dan tidak sampai berlebih sekali. Itu bedanya. Sedangkan ini tujuannya adalah untuk kekesalan, itu berbeda. Jadi ada suatu kekerasan dan ada suatu emosi.